Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan ngobrol bareng nih dengan Lora Haji Agus Arifuddin. Nah perlu diketahui teman-teman, bahwasanya Lora Agus ini adalah menantu dari putri Pondok Pesantren Mamul Hikam. Terus beliau ini juga merupakan sekretaris Yayasan Pondok Pesantren sekaligus sebagai Kepala Madrasah Sanawiyah Mamul Hikam. Oke teman-teman, mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Lora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Lora, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Sehat. Sekarang kesibukannya apa Lora kira-kira? Alhamdulillah ya, di Ramadan ini ya fokus untuk di pondok pesantren. Ya, dalam rangka khataman, mengaji dan lain sebagainya. Memang di pondok pesantren ini kan kalau Ramadan ini sekolah dininya, sekolah formal kan diliburkan, sehingga santri itu fokus mengaji kitab dan Al-Quran. Ya. Oke Lora, kali ini kita akan bahas sesuatu yang limited edition, yang ada cuman di Ramadan ini, yakni keistimewaan Nuzul Quran dan keistimewaan malam Lailatul Qadar ini. Oke Lora, kita langsung mulai pertanyaannya aja ya. Oke, silakan. Oke Lora, jadi begini, hari yang spesial itu pasti ada latar belakangnya, pasti ada yang namanya peristiwa yang terjadi sehingga membuat hari itu begitu berkesan ya. Nah, peristiwa apa nih yang terjadi atau yang melatar belakangi adanya malam Nuzul Quran ini? Terus apa nih keutamaan-keutamaannya? Oke, ya, oke. Memang setiap nabi itu pasti akan dibekali oleh Allah dengan kitab suci sebagai rambu-rambunya, begitu ya, aturan-aturannya. Kalau negara kita ada undang-undang dasar, maka kalau umat Islam, Rasulullah ketika itu dibekali dengan Al-Quran, ya. Layaknya atau sama dengan nabi-nabi yang terdahulu juga begitu, akan dibekali dengan aturan-aturan sehingga bagaimana umat itu dianggap taat atau tidak itu kan karena ada parameternya, gitu ya, gitu ya. Al-Quran, nah ini kita tahu bahwa Al-Quran itu seperti kitab-kitab yang terdahulu itu diturunkan di bulan Ramadan, sehingga seperti kitab mushafnya Nabi Ibrahim, kemudian kitab Taurat, kitab Injil itu sama juga diturunkan di bulan Ramadan, sehingga erat kaitannya bulan Ramadan ini dengan nuzulul Quran ya. Itu ya terkait nuzul Quran. Peristiwa apa kira-kira yang terjadi yang melatar belakangi itu? Ya memang seperti itu, bahwa ketika Nabi Muhammad itu diutus menjadi nabi dan rasul, maka harus dibekali perangkat-perangkatnya. Perangkat-perangkatnya apa? Ya Al-Quran itu, gitu. Ya. Memang kalau nabi diutus kemudian tidak ada perangkat yang yang membantunya sebagai sebagai parameternya, sebagai aturan-aturannya, ya mana bisa dibilang taat tidaknya umatnya, kan begitu kan ya. Terus keutamaannya apa nih kira-kira? Kalau bilang kita Al-Quran, kita tahu dengan berkahnya Al-Quran, malaikat yang menurunkan Al-Quran dari Lauh Mahfud, itu kan ya, kalau kita tahu turunnya Al-Quran itu dari Lauh Mahfud, kita tahu bahwa Lauh itu adalah papan, Mahfud itu yang terjaga. Berarti itu adalah papan yang terjaga. Diriwayatkan oleh para sahabat itu bahwa Lauh Mahfud itu selebar langit dan bumi, katanya begitu. Makanya kita tidak bisa mengandai-andai bagaimana isinya. Yang kita tahu bahwa isinya seperti yang didawuhkan oleh para ulama itu, bahwa Lauh Mahfud itu berisi catatan-catatan, namanya Mahfud ya, terjaga. Catatan-catatan takdirnya Allah itu di sana semua. Bahkan kalamu wa dawuh-dawuhnya Allah itu di situ semua. Baik dawuhnya Allah yang nantinya diturunkan kepada Nabi Muhammad yang berupa Al-Quran, atau dawuhnya Allah yang tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad yang berupa Al-Quran, tapi bisa berupa hadis qudsi, itu terus di sana semua. Kitab-kitab yang lain pun juga terus di sana semua, gitu ya.
Itu Lauh Mahfud namanya, yang terjaga oleh malaikat di sana. Kita tahu para ulama itu menjelaskan, memang ada hadisnya ya, ada hadisnya bahwa sering jin ketika itu mencuri berita-berita yang ada di langit. Dalam rangka apa? Jin itu akan bercerita kepada kuhan, para peramal itu menceritakan sesuatu yang di luar nalar itu diceritakan karena mencuri di sana. Tapi semenjak Rasulullah SAW itu diutus ya, jadi nabi, jadi rasul, diturunkannya Al-Quran, itu putus itu. Gitu. Artinya putus apa? Jin itu susah mencari, untuk menembus ke sana itu susah karena dijaga oleh para malaikat. Wa anna lamasna samaa fawajadnaha, itu apa di Al-Quran itu kan apa nama, saya lupa itu ayatnya. Harosau, itulah harosau wasyuhubau warosuda, gimana ayatnya itu, coba dicek itu ya. Itu kan begitu, sehingga iblis itu ketika naik lagi sudah dijaga dengan para malaikat syihabau warosuda, panah-panah api yang bisa membakar itu. Nah, kemudian ketika Al-Quran itu diturunkan oleh Lauh Mahfud ya, secara utuh diturunkan oleh Allah di mana? Di Baitul Izzah namanya. Kalau Lauh Mahfud itu di langit yang ketujuh, kalau Baitul Izzah itu di langit dunia sama dunia, yaitu langit yang paling bawah. Langit paling bawah itu Baitul Izzah namanya. Berarti 30 juz ya, 30 juz utuh diturunkan oleh Allah ke Baitul Izzah itu. Pada saat kapan? Nah, ini ada yang mengatakan 17 Ramadan, ada yang mengatakan 24 Ramadan. Sehingga ketika ada orang yang memperingati nuzul Quran tanggal 24 Ramadan, tidak masalah karena memang ada riwayatnya, hadisnya yang mengatakan begitu, bahwa Al-Quran Al-Furqan diturunkan oleh Allah di bulan Ramadan itu, yaitu tanggal 24 Ramadan. Coba berkahnya Al-Quran ya, berkahnya Al-Quran. Dengan berkahnya Al-Quran yang merupakan kalamullah itu, malaikat yang membawa kalamullah dari Lauh Mahfud diturunkan ke Baitul Izzah. Baitul Izzah secara utuh kemudian diambil satu persatu sesuai kebutuhan, sesuai kehendak Allah ketika itu ya. Dari Baitul Izzah diturunkan ke Rasulullah ya, yaitu itu malaikat Jibril. Karena membawa Al-Quran, beliau menjadi pemimpin para malaikat, luar biasa, menjadi pemimpin para malaikat. Nabi Muhammad yang diturunkan Al-Quran oleh Allah, dititipkan Al-Quran supaya disampaikan kepada umatnya, menjadi pemimpin para nabi, barokahnya Al-Quran. Nabi Muhammad menyampaikan pada para sahabat dan seterusnya, umat Nabi Muhammad menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umat yang terbaik. Kenapa? Karena menerima Al-Qur'an. Diturunkan di bulan Ramadan. Ramadan menjadi bulan yang istimewa karena barokahnya Al-Qur'an. Ada orang menghafal Quran di dalam hatinya, melekat, diamalkan. Wah, itu menjadi umat yang terbaik di hadapan Allah. Hati yang terbaik ketika dalam hatinya terdapat Al-Qur'an yang diamalkan. Begitulah berkahnya Al-Quran, nuzul Quran itu. Iya. Terus ya, Niki, selain ada nuzul Quran, ini ada juga yang namanya malam Lailatul Qadar nih. Iya, betul. Nah, terus apa sih malam Lailatul Qadar itu, dan apa yang membuat malam itu begitu istimewa? Oke. Apa nih kira-kira? Iya, memang begini. Rasulullah itu pernah menyampaikan ya, bahwa beliau itu menginginkan bahwa umatnya itu tidak sampai kalah dengan umat-umat yang terdahulu dalam hal apa? Dalam hal pahala yang diterima. Karena beliau tahu umat yang terdahulu itu sampai ratusan tahun, sampai 900 tahun. Kita tahu Nabi Nuh, Nabi Adam ya, 950 tahun. Itu luar biasa. Sehingga kalau dikalkulasi, begitu banyak pahala yang diterima. Sementara umat Nabi Muhammad, tolok ukurnya Rasulullah sendiri cuma 63 tahun. Artinya kalau ada lebih paling berapa puluh tahun berikutnya. Ketika umur 100 tahun saja sudah tidak bisa produktif biasanya, kan itu kan.
Artinya Rasulullah itu menginginkan umatnya jangan sampai kalah dengan umat yang terdahulu begitu. Akhirnya terjawablah apa yang diinginkan oleh Rasulullah itu. Diturunkanlah yang namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bahwa malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Min alfi syahrin. Artinya pahala yang berlipat ganda. Satu ibadah 2 rakaat yang kita laksanakan di malam itu berarti layaknya kita beribadah 1000 tahun atau 83 tahun lah sekitar itu. Itu setahunnya. Kalau 2 tahun seterusnya dapat itu qadar, otomatis kan bisa berlipat ganda. Sehingga di umat Rasulullah itu kan al hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kali kebaikan itu dilipat gandakan 10, bahkan ila sab'ati mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat, luar biasa. Ini dalam rangka apa? Umat Nabi Muhammad meskipun umurnya pendek-pendek, tapi dalam hal pahala itu bisa menyamai umat-umat yang terdahulu. Nah, itu Lailatul Qadar itu begitu. Di antara fadilahnya begitu. Iya. Kita tahu tidak hanya itu kan fadilah Allah yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad terkait waktu. Satu waktu, satu malam bernilai 1000 bulan. Tapi ingat, Allah berikan fadilah yang lain yang tidak terkait waktu tapi terkait tempat. Nah, ketika kita ibadah di tempat itu luar biasa. Ibadahnya dilipat gandakan sampai 100.000 kali. Ibadah di mana? Di Masjidil Haram. 100.000 kali. Di Masjid Nabawi 1000 kali. Di Masjidil Aqsa 1000 kali. Untuk umat Nabi Muhammad. Masya Allah. Oke. Berarti keistimewaannya tersebut gitu ya. Oke. Terus gini. Malam nuzul Quran sama malam Lailatul Qadar. Iya. Itu sama-sama istimewanya kan ya? Betul. Terus apa nih yang menjadi pembeda antara keduanya? Oke. Memang kan begini, inna anzalnahu fi lailatul qadr, bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an itu di malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar itu di mana? Ya di bulan Ramadan. Itu kan ya, di bulan Ramadan. Tapi ingat bahwa Al-Qur'an turun di bulan Ramadan, tepatnya malam Lailatul Qadar itu ya. Iya. Itu kan ketika itu seluruh Al-Qur'annya. Begitu kan? Artinya apa? Lailatul Qadar itu berarti tidak setiap turunnya Al-Qur'an pasti malam Lailatul Qadar. Kita juga tahu bahwa Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah lewat malaikat Jibril ya. Bilughatin Arabiyyin itu ya, dengan bahasa Arab itu. Itu kan tidak hanya malam, siang. Ya kan? Sore, bisa pagi. Artinya apa? Ya memang Al-Qur'an itu turunnya tidak hanya malam Lailatul Qadar. Secara utuh betul dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Itu malam Lailatul Qadar itu. Istimewa dua-duanya, sangat-sangat istimewa. Itu kan. Oke, terus pertanyaan terakhir nih, Lora. Apa nih tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu? Terus bagaimana cara kita untuk mendapatkan malam tersebut? Oh iya. Memang begini ya. Ini merupakan malam yang istimewa yang didapatkan mungkin oleh semua umat ya, bahwa pahala yang begitu banyak didapat dengan ibadah yang tidak sebanding dengan pahalanya, kan begitu kan? Itu Sayyidah Aisyah itu ya. Sayyidah Aisyah itu pernah itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, idza wafaqtu Lailatul Qadri, gitu kan ya. Ya Rasul, jika saya menemukan Lailatul Qadar, ma ad'u bihi, apa yang saya baca ya Rasul ketika itu? Sehingga Rasul memberikan doa. Doa ini kita baca setiap habis sholat witir biasanya. Gimana coba? Siapa yang hafal? Allahumma. Ayo, gimana? Setelah sholat witir. Ayo ya Allah, sing hafal. Setelah sholat witir, gimana? Allahumma. Inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu kan ya? Itu yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah, baca itu ketika datangnya Lailatul Qadar. Apa itu cukup?
ya silakan ditambah, karena Lailatul Qadar itu kan hatta matla'il fajr, sampai fajar itu terbit, itu kan ya, sampai fajar itu terbit atau sampai pagi dibaca apa? Al-Quran, silakan dibaca, maka nilai pahala kita luar biasa. Sholat yang kita dirikan di sana, kata ketika malam Lailatul Qadar, otomatis ya pahalanya berlipat-lipat ganda, 1000 sama dengan 1000 bulan tadi itu malam Lailatul Qadar ya, itu ya. Oke. Berarti kita bisa melakukan dengan doa-doa, dengan baca Quran, sholat-sholat juga bisa ya? Iya, betul. Nah, kita tahu juga bahwa ketika malam Lailatul Qadar itu datang, itu banyak yang merasakan ya, orang-orang yang soleh itu bisa merasakan bahwa ketika kita ibadah di malam Lailatul Qadar itu suasananya beda memang. Suasananya beda. Lingkungannya itu lebih sunyi, lebih tenang, lebih damai, gitu ya. Udaranya pun tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Pokoknya enak untuk orang ibadah. Kalau kalian pada waktu itu bisa merasakan, kok malam ini lain ya, malam ini lain kok enak. Kayak baca Quran itu ingin terus lanjut baca Quran. Kayak sholat tahajud kok enak banget, nggak capek. Wah, itu tanda-tanda ini, tanda-tanda. Itu di mana taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan, kata Rasulullah. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Riwayat yang lain mengatakan fil witri. Jadi hari-hari yang ganjil, bisa 21, 23, 25, 27, 29 begitu seterusnya. Tapi itu hak prerogatif Allah yang menentukan. Meskipun para ulama itu berijtihad ya, kalau hari awal puasanya hari ini, maka nanti Lailatul Qadarnya hari ini, itu juga masih ada khilafiyah ya, perbedaan di antara para ulama. Yang penting apa hikmahnya? Nah, ini bahwa dengan dirahasiakan Lailatul Qadar itu supaya kita tiap hari itu mencari Lailatul Qadar. Tiap hari menjadi orang yang baik, itu sebetulnya yang paling itu ya. Kemudian ketika itu malamnya ya, ketika pagi itu biasanya matahari itu terbit dengan udara yang panas, itu beda. Kalau pagi itu biasanya matahari akan terbit kayak agak mendung-mendung dikit. Nah, intinya kayak damai, nyantai, enak gitu lah. Itulah Lailatul Qadar yang dirasakan oleh orang-orang soleh semacam itu. Oke, sebelum kita tutup nih ya, boleh dong Ayah Agus ini kasih sedikit closing statement atau motivasi buat teman-teman. Ya. Oke, gini, bahwa kita tahu begitu luar biasanya Al-Quran ya, kalamullah. Itu kalau kita baca menjadi orang yang paling baik, paling mulia, yang nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah, gitu kan. Itu yang paling penting. Al-Quran itu ada dalam hati. Gimana maksudnya? Ketika Quran dibaca, Quran dihafalkan, yang paling penting ternyata apa? Kana khuluquhul Quran. Itulah Rasulullah, akhlaknya ya Al-Quran itu. Ketika Sayyidah Aisyah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, ya Sayyidah Aisyah, ya Al-Quran itu. Sehingga apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan itu mencerminkan ya Al-Quran, mencerminkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting juga terkait Lailatul Qadar itu, kita itu jangan hanya memburu Lailatul Qadar sehingga yang lain kita abaikan. Bahkan banyak kebaikan-kebaikan yang lain itu tetap harus kita jalankan, hubungan baik dengan sesama, gitu kan ya. Itu ketika kita baik malam itu dengan orang lain, maka nilai pahalanya kan bisa 1000 kali lipat. Paham ya? Kita mengajak makan teman kita pada waktu malam itu, saya bayari, ini kayaknya Lailatul Qadar, itu kan ya? Loh, bisa berarti kan seperti kalian sedekah membantu teman kalian 1000 bulan. Makanya tidak hanya yang kebaikan untuk diri kita sendiri ya, tapi kebaikan untuk orang lain pun itu harus kita tanamkan, harus kita amalkan. Saya kira itu ya. Oke.
Mungkin ada tambahan lagi Lora? Ya, ini yang paling penting lagi ya, yang paling penting lagi bahwa apa yang kita tahu ini ya, apa yang kita tahu kita amalkan. Ya. Orang dulu, orang zaman dulu, mungkin mengajinya tidak banyak. Kalau bahasa kita ngaji rungon, tanpa kitab, tanpa buku, karena tidak bisa menulis, tidak bisa baca. Apa yang didengarkan oleh kiai, oleh gurunya saat itu juga besok diamalkan. Sementara kita ngaji kitab kuning begitu banyaknya, tiap hari ngaji Quran. Terus kapan kita amalkan? Nah, ini kelemahan kita. Makanya, udah apa yang kita tahu, ayo berusaha kita amalkan. Akan menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah, di hadapan manusia pun juga demikian. Saya kira itu. Ya. Oke. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih Lora Agus. Ya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih atas teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa tetap saksikan Ngopi Ngobrol penuh inspirasi di part-part selanjutnya. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.